Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Nama saya Danu Triano Pijat. Saya Pikaris GKE yang bertugas di Resort GKE Bintang Jaya. Perkenankan saya menyampaikan khotbah yang didasari dari Nas Keluaran pasal 25, ayat pertama sampai ayat yang ke-22, yang saya beri judul khotbah pada hari ini dengan judul Dorongan Hati untuk memuliakan Tuhan. Saya hanya membaca ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Jemaat terkasih, Keluaran pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-22 berisi tentang petunjuk dalam mendirikan kemah suci dan pembuatan tabut perjanjian sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, dari nas ini kita menemukan apa saja bahan yang diperlukan dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam mendirikan kemah suci dan pembuatan tabut perjanjian di masa itu. Namun, ada hal yang menarik dari nas ini. Saya mengajak jemaat sekalian menyoroti-nya. Untuk memulai semua pekerjaan ini, pertama-tama Tuhan menyampaikan kepada umat Israel melalui Nabi Musa agar mereka mengumpulkan persembahan khusus dari orang-orang yang terdorong hatinya. Jadi, penekanan di sini ialah dorongan hati dari umat demi kelancaran pekerjaan tersebut. Nah, dorongan hati seperti ini mendorong beberapa orang dari umat Israel untuk memberikan persembahan khusus. Sehingga dengan demikian, bahan-bahan untuk mengerjakan pendirian kemah suci dan pembuatan tabut perjanjian bisa dikumpulkan. Sekali lagi, dorongan hati itu yang ditegaskan. Tampaknya Tuhan menyukai orang-orang yang memiliki dorongan hati untuk memuliakan namanya. Tuhan tidak meminta dengan paksa. Tuhan meminta dari orang yang terdorong hatinya, yang bersedia memberi dengan ketulusan hati, tanpa mengeluh dan memberikan dengan penuh sukacita. Jemaat terkasih, sebagai relevansi bagi kita, dorongan hati seperti ini pun selalu dinantikan Tuhan dari kita. Dorongan hati untuk beribadah, dorongan hati untuk memberikan persembahan, dorongan hati untuk melayani Tuhan dengan daya atau tenaga. Tanpa ada dorongan hati, dedikasi yang diberikan akan terasa menyesakkan dan berat. Namun dengan adanya dorongan hati, maka pengorbanan sekalipun akan terasa menyenangkan hati. Berdirinya gereja memerlukan dorongan hati dari orang-orang yang dengan tulus mengerjakannya. Kemajuan gereja pun memerlukan dorongan hati untuk memperjuangkannya. Demikianlah peran penting dari dorongan hati bagi kita dalam melayani Tuhan. Orang-orang yang memiliki dorongan hati untuk melayani Tuhan akan beribadah dengan penuh sukacita tanpa perlu dipaksa oleh apapun. Orang-orang yang memiliki dorongan hati untuk melayani Tuhan akan melayani dengan tulus dan bahagia. Layaknya penatua dan diakon yang mengorbankan waktu, daya, dan dana untuk melayani Tuhan. Bukan soal besar atau kecilnya nilai persembahan yang kita berikan, melainkan apakah hati kita didorong oleh ketulusan atau keterpaksaan. Itulah yang dilihat Tuhan dari kita. Karena percuma persembahan yang besar kita berikan jika itu diberikan dengan berat hati. Sesungguhnya Tuhan melihat hati. Dorongan hati untuk memuliakan Tuhan akan tampak dari sikap umat
bahkan dari hal yang sederhana. Ketika melihat sampah di gereja misalnya, ia akan mengumpulkannya dan membuangnya ke bak sampah tanpa mengomel dulu. Dorongan hati untuk memuliakan Tuhan akan menjadikan kita melakukan apapun yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita. Ibadah akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu layaknya berkat. Persembahan akan menjadi hal yang menyenangkan. Pelayanan akan menjadi kegiatan yang tulus dan menyukakan hati. Saling menguatkan iman sesama akan menjadi perbuatan yang dibanggakan oleh orang-orang yang melakukannya. Tentu saja, yang mengalami penguatan iman pun akan merasa penuh sukacita. Dengan adanya dorongan hati untuk memuliakan Tuhan, perbuatan dan tindakan memuliakan Tuhan akan menjadi hal yang menyenangkan hati kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita memohon agar Tuhan menanamkan dorongan hati itu di dalam diri kita sekalian. Mari kita berdoa. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini, menyadarkan kami bahwa dorongan hati untuk memuliakan nama-Mu akan menjadi kekuatan luar biasa bagi kami untuk melayani-Mu. Oleh karena itu, berikanlah kami hati yang terus didorong dengan keinginan dan niat yang kuat untuk memuliakan-Mu di dalam hidup kami. Supaya dengan demikian, kami terus melayani-Mu dengan penuh sukacita. Tanamkanlah dorongan mulia itu di dalam hati kami, hati anak-anak kami, hati orang tua kami, hati orang-orang yang ada di sekitar kami, dan di dalam hati pelayan-pelayan gereja, supaya kami terus memuliakan nama-Mu. Amin.